Dan kita ini bekerja sambil berjalan, ya. Mhm. Jadi ada prinsip Nike itu just do it, Just ya. do it ya. Jadi jangan banyak berpikir, jalan aja terus Kerjain ya. aja yang. Ya jalan saja Mhm. terus ya. Insya Allah ya gagasan kita ini akan terus bergulir. Ya, ya. Kita sama-sama berdoa dan artinya, Partai Masyumi nanti tentunya akan punya konsep ya, yang artinya Iya, yang betul-betul, dianggap memang ini pantas untuk diperjuangkan gitu, Selat Selat Sunda ini. iya, iya. Oke, kira-kira apa lagi nih yang terakhir Ini, mungkin? manfaatnya, Mmm, manfaat ekonominya jauh lebih besar ya. Manfaat ekonominya, mhm, sosial politiknya juga, dan di Jembatan Bali itu menurut pendapat beberapa yang saya dengar ya, mhm, yang belum tentu benar ya, mhm. itu masyarakat Bali sendiri nggak berminat ya untuk membangun Menolak? jembatan ya. Ada pertimbangan masyarakat Ah, Banyuwangi menolak itu. Ada pandangan kultural ya atau apa. mmm, Kalau jembatan Selat Sunda tidak, mmm, kita tidak mendengar ya. mmm, Ada dari kelompok masyarakat, kelompok adat ya, mhm. Banten atau apa ya dari, Sumatera, Lampung itu menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64. Kita jumpa lagi sore hari ini. Kita akan bincang-bincang ini tentang isu yang sudah lama tenggelam. Tapi kemudian kita akan mempelopori, mengangkat lagi isu ini. Isu yang sangat-sangat luar biasa besar. Yaitu perlunya atau segera kita bangun jembatan Selat Sunda. Ini menarik karena beberapa tahun lalu di bawah pimpinan Pak Habibie, juga waktu zamannya Pak SBY, itu sudah ada dan wacana itu terus bergulir sampai sekarang tidak ada perkembangan apa-apa. Sementara itu memang sudah urgen dibangun, karena kebutuhan untuk transportasi Jawa, Sumatera. Nah, untuk bahas ini kita akan jumpa bincang-bincang dengan Pak Almizan Ulfa, peneliti senior Kementerian Keuangan RI yang tamatan dari State dari Amerika Serikat. Assalamualaikum Pak Mizan. Waalaikumsalam, Pak Ahmad Heri. Iya, bagaimana kok tiba-tiba ada ide ini Pak? Ya, Nah, ini penting sekali ya iya, saya kira. Karena jembatan Selat Sunda mmm, atau jembatan tol Selat Sunda ini sangat penting sekali untuk mhm, terus kita kaji lagi dan bangun. iya, Dan Partai Masyumi nanti akan kita usulkan akan terus, menggulirkan menjadi diskusi ini, pelopor ya gitu? dia dipelopori Mmm, sampai pemilu mhm, 2029. mhm, Dan insya Allah ya, rencana ratusan tahun, puluhan tahun yang lalu ya, mhm, untuk membuat konektivitas Sumatera dengan Jawa akan segera terwujud mhm, dengan Mas Bumi ikut serta dalam pemilu mhm, dan menjadi, ada wakil-wakil di parlemen. Ya, DPR ya? kami sendiri Mhm, Pak, Heri iya, ini adalah pimpinan DPP mhm, dan saya juga adalah, wakil dewan pakar iya, dan yang ini akan kita usulkan untuk menjadi agenda utama Masyumi, dalam program mhm. 2029-2034. Iya, artinya sebagai, dewan pakar memang memikirkan soal program-program dan perspektif apapun ya tentang Masyumi ke depan, salah satunya jembatan Selat Sunda harus dibangun segera gitu. Nah, kira-kira hambatan selama ini apa yang membuat kok nggak jadi-jadi gitu, Pak? Nah, ini ada Mmm, 2 hal yang penting. mhm, Yang pertama yang sering kita dengar dan kita baca itu masalah ancaman anak Krakatau. Kalau sedang letusan. dibangun, ya, Krakatau meletus Ah, bagaimana? Kemudian kalau selesai, kalau ada ancaman erupsi lagi ya, dari mhm, Krakatau kan hilang sia-sia. mhm, Dan yang kedua yang dikatakan itu biayanya terlalu besar. mmm, Waktu itu ya 2005 kalau nggak salah ya, mhm, saya pernah mau diwawancara oleh, Metro TV, mhm, itu anggarannya itu 2005 itu sekitar 10 triliun, mmm, terasa besar sekali. waktu itu? Iya, Mmm, kalau sekarang kan kita mhm, ingat itu, mhm, pembangunan IKN yang uangnya kayaknya lenyap itu udah lebih dari 200 triliun ya. betul, betul. Ini, Mhm, mhm, kalau masalah keuangan sebenarnya kita cukup siap ya, mhm, cukup siap,
bayangkan saja untuk program makan bergizi gratis saja Mhm. 275 triliun. Jadi Mmm. masalah biaya ini sebenarnya nggak akan Nggak ada masalah ya? masalah besar, karena Heeh. ini investornya berbeda dengan IKN itu akan banyak sekali, Betul ya. betul betul betul. Jangan-jangan ini nggak kita tidak perlu mengeluarkan uang APBN sepeser pun. Iya, Mhm. karena ini, fungsinya sangat strategis. Iya iya. Kalau gitu apa kira-kira upaya kita supaya Partai Masyumi dalam hal ini, untuk mendorong DPR dan juga pemerintah supaya memang bangkit lagi gitu semangat untuk membangun Selat Sunda, jembatan Selat Betul Sunda ya? sekali. Ini gerakan dari Masyumi ini Mmm. perlu dapat dukungan dari masyarakat banyak. Ini Mhm. diskusi ini akan kita gulirkan terus ya, Mhm. mengundang pakar-pakar, jembatan, Mmm. pakar-pakar geologi ya, Mhm. pakar-pakar Gunung Merapi, Mhm. dan ahli-ahli pembuat jembatan dunia, Mmm. seperti orang-orang Cina dan orang-orang Jepang. Mhm Ya, mhm. dan pengusaha-pengusaha nasional kita akan diajak terus berkolaborasi untuk terus mendiskusikan ini. Mhm. Karena ini akan berhasil Mhm. kalau mendapat dukungan yang besar Mhm. dari, kelas menengah, Mhm. atas, dan bawah. Mmm. Seluruh masyarakat mendukung gagasan yang berani ini. Oke, dibanding dengan selat-selat yang lain, Selat Sunda ini apakah lebih urgen dibandingkan Selat Bali, misalnya Banyuwangi dengan ke, Pulau Bali atau juga, di Sumatera gitu ya, antara Selangor dengan misalnya Tanjung Balai Asahan itu di Sumatera kan dekat sekali itu ya. Iya iya. Nah itu kan juga penting gitu, Pak. Iya iya. Mmm. Dulu waktu zaman Mbak Tutut itu saya pernah membaca Mhm. ininya, waktu saya masih dinas di Kementerian Keuangan, Mhm. ya semacam proposalnya Mhm. untuk membangun jembatan dari Singapura atau malah dari Malaysia Iya, langsung ke Kepulauan Riau. Riau betul. Itu teman-teman itu, ini jatuhkan kakinya di daerah ini, Mmm, jatuhkan kakinya di daerah itu. betul. Nah, itu belum terlaksana, sudah keburu krisis kita itu ya. Mmm. Jadi, kalau dibandingkan dengan, apa itu namanya, jembatan apa, Bali, Bali Selat Bali ya? Bali Jawa ya, Selat Baju Bali iya itu, Banyuwangi, ya itu, manfaatnya, mmm, manfaat ekonominya jauh lebih besar ya. Manfaat ekonominya, mmm, sosial politiknya juga, dan di jembatan Bali itu menurut pendapat beberapa yang saya dengar ya, mhm yang belum tentu benar ya, mhm, itu masyarakat Bali sendiri nggak berminat ya untuk membangun menolak? jembatan ya. Ada pertimbangan masyarakat Ah, Banyuwangi menolak itu. Ada pandangan kultural ya atau apa. mmm, Kalau jembatan Selat Sunda tidak, mmm, kita tidak mendengar ya, mmm, ada dari kelompok masyarakat, kelompok adat ya, mhm, Banten atau apa ya, dari, Sumatera, Lampung itu menolak dan semuanya mendukung ya, mmm, mendukung sangat antusias sekali mhm, kalau rencana ya, gagasan, pembangunan jalan tol, jembatan tol, mhm, Selat Sunda ini mhm, terus kita gulirkan. mhm, Dan harus diingat ya, gagasan yang besar ini akan terwujud itu kalau terus digulirkan ya. Ya mmm, seperti pembangunan ini ya, pembangunan, Canberra mmm, ya, ibu kota Australia yang dulunya masih diperdebatkan, mhm, terus digulirkan ya, diajak berpartisipasi semua masyarakat itu, akhirnya terlaksana juga. mmm. Iya. Oke, kalau misalnya begitu, apa namanya, lebih urgen artinya lebih penting Selat Sunda ya dibandingkan Bali misalnya atau yang di Sumatera karena mungkin arus lalu lintas ya, perlu transportasi yang sangat memadai dan kita ketahui juga, Selat Sunda ini kan itu kan 24 jam hidup Iya ya, iya nggak iya. pernah mati karena kapal-kapal ferinya di sana terus-terusan. Gimana kira-kira kalau misalnya kita sudah mempelopori tapi pemerintah atau DPR nggak antusias, gimana Bang? Itu kita jangan tergantung ya, Mmm, karena yang menentukannya itu masyarakat banyak. mmm, Begitu kita gulirkan ya, mhm, masyarakat banyak mendukung kita, mhm, suara kita terus bertambah kuat, mhm, otomatis ya pemerintah dan DPR pun akan bergabung dengan kita. begitu, Iya. yakin begitu, Pak, ya? Yang penting Mhm ya, mhm, sekarang yang kita gulirkan ini mhm, betul-betul, mempunyai apa itu namanya, pijakan yang kuat mhm ya, mhm, ya apa, rencana yang kuat ya, mhm, nantinya akan tercipta blueprint yang kuat ya mhm, dari berbagai, pihak mhm, ya,
Dan kita ini bekerja sambil berjalan. Ya. Hmm. Jadi ada prinsip Nike itu just do it. Just Ya. do it, Jadi jangan banyak berpikir, jalan aja terus. kerjain ya. aja, Yang. Ya, jalan saja terus ya. Insya Allah ya gagasan kita ini akan terus bergulir. Ya, ya. Kita sama-sama berdoa dan artinya Partai Masyumi nanti tentunya akan punya konsep ya, yang artinya yang betul-betul dianggap memang ini pantas untuk diperjuangkan gitu, Selat Sunda ini. Iya, Oke, kira-kira apa lagi nih yang terakhir? Ini konsep ini memang konsep awal dari Partai Masyumi, Ya. tapi nanti konsep ini terus dikembangkan, merupakan konsep masyarakat banyak. Ya. Menjadi milik masyarakat. Milik masyarakat banyak. Jadi semuanya didukung oleh masyarakat banyak, ya. Dan ini akan mengkristal, menjadikan suatu perencanaan yang kuat. Yang tadi disebutkan ya, Partai Masyumi menuju 2029 ini mempunyai beberapa agenda ya dalam bidang ekonomi, fiskal, politik, ya, kesejahteraan rakyat, kemiskinan, hukum dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang kita angkat lebih dulu yang sangat menyentuh kebutuhan rakyat itu masalah jembatan tol Selat Sunda ini. Oke, terima kasih Pak Mizar. Saya kira cukup, kita akan tutup. Kita berharap sekali apa yang... Sebentar dulu ya. Satu lagi, ya silakan Pak. Satu lagi yang paling sering kita dengar kalau membicarakan jembatan Selat Sunda itu tadi, itu masalah ancaman anak Krakatau. Oh, letusannya ya? Ya, itu memang selalu ada resikonya. Kita apakah selama puluhan tahun ini takut resikonya nggak berani membangun? Ya, bisa dihitung ya. Misalkan sudah membangun ya, tiba-tiba Krakatau meletus, hilang kan? Atau sudah 10 tahun berjalan, ya Krakatau meletus, ya misalnya kita nggak ada tahu kapan ya, atau 100 tahun jembatan Selat meletus, ya masih ada manfaatnya kan? Artinya selama 100 tahun bermanfaat. Bermanfaat. Dan kita lihat itu di Jepang, ya. Kasus di Jepang, itu jalan-jalan tol mereka, ya jembatan-jembatan mereka itu sangat rawan gempa bumi. Ya. Begitu ada gempa bumi tahun berapa itu, jalan-jalan tol mereka itu hancur, patah segalanya. Tapi diperbaiki. Ya, diperbaiki bisa ya. Bisa kembali lagi kan. Jangan hanya gara-gara ancaman itu jadi kita jadi takut gitu ya. Betul, ancaman itu kita waspadai, tapi jangan takut. Karena nilai produktifnya juga nilai ekonomi, nilai budaya, nilai politiknya, betul. Dan ancaman itu nggak pasti kapan terjadi. Itu jadi masalahnya. Jadi kalau kita mau melaut itu kita jangan terlalu takut dengan ancaman gelombang, akhirnya nggak berangkat-berangkat. Ya ini kejadian yang sejauh ini. Kita takut ancaman Krakatau, selama puluhan tahun jembatan itu rencananya tidak dilaksanakan. Nggak takut ancaman IKN dilaksanakan malah 200 triliun lebih sudah lenyap. Sia-sia gitu ya. Sia-sia lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang jadi program kita jembatan Selat Sunda ini betul-betul dibangun dan tidak sia-sia gitu ya. Dananya karena sekitar 10T atau mungkin sekarang jadi 20T itu nggak sebanding lah dibandingkan dengan EKN ya. Nggak sebanding. Jauh sekali. Gitu. 100 saya kira akan di atas 100. Ada 100 triliun sekarang. Enggak 20-30 lah ya. Karena di tahun 2005 itu sekitar 10 atau 20 triliun. Tapi 20 tahun kemudian saya kira di atas 100. Ya, 100 nggak ada artinya. IKN sekarang 200 triliun. Betul. Oke. MBG 275 triliun. Iya. Nggak juga. Oke. Terima kasih Pak Mizar ya. Oke, kita akhiri pemirsa sekalian. Pemirsa Masyumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64. Kita jumpa lagi nanti lain waktu dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.